Hai, welcome to Tarot Reading bulan Agustus. Gimana kabar kamu selama ini? Hari ini kita muncul lagi dengan guidance buat kamu untuk menjalani bulan Agustus. Ini adalah general reading, jadi bukan private reading. Kalau misalnya kamu tertarik untuk tahu bagaimana keadaan kamu di bulan ini atau sampai akhir tahun secara personal, kamu bisa lakukan sesi personal sama aku. Kamu tinggal cari linknya, lihat linknya di description. Oke, dan buat kamu yang baru gabung di channel ini, yang baru kenalan, kamu bisa bantu aku dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya ya, supaya kalau ada video baru, kamu akan tahu paling duluan. Nah, kita akan mulai sekarang. Ada 5 kartu di sini yang bisa kamu pilih. Ada pile nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Kamu bisa pilih yang mana yang paling sesuai kata hatimu, yang angkanya tuh paling duluan muncul di benak kamu. Oke, kamu sudah tahu kartunya yang mana? Kalau sudah, pilih sekarang dan kemudian kamu tinggal lihat bacaannya. Oke, kita akan mulai sekarang dari pile nomor 1, kartu pilihan kamu. Kita akan sama-sama buka apa kartunya. Oke, ini adalah pile nomor 1. Jadi ada 3 kartu di sini yang aku ambil dari The Hermetic Tarot Cards. Yang pertama adalah Five of Swords Reverse, kemudian Queen of Pentacles, dan kemudian ada Four of Swords Reverse. Menarik banget ya, diapit oleh 2 kartu Swords dan dua-duanya reverse lagi. Nah, jadi teman-teman, buat kamu yang milih pile nomor 1 ini di bulan Agustus, aku ngerasa bahwa, gimana ya, aku kayak ada suatu perasaan bahwa ada banyak di antara kalian yang mungkin setengah tahun kemarin, 7 bulan kemarin gitu ya, mungkin merasa, terutama mungkin bulan-bulan terakhir gitu, merasa bahwa kurang kerja keras misalnya, atau mungkin kurang ada omset misalnya, atau mungkin kamu merasa bahwa kamu perlu mengejar lebih banyak lagi gitu, karena sekarang sudah Agustus gitu kan, dan entar lagi mungkin akhir tahun gitu. Nah, aku ngerasa bahwa ada satu sisi di antara kalian, ada satu sisi di sini di mana kalian jadi agak agresif gitu, dan jadinya kurang istirahat gitu ya, kurang istirahat, dan mungkin juga ada di antara kalian yang jadi pingin untuk, tanda kutip gitu ya, mungkin nggak sangat ekstrim, tapi kayak menghalalkan segala cara gitu. Nah, jadi aku bisa paham bahwa karena memang ada Queen of Pentacles juga gitu ya, aku ngerasa kalian tuh adalah orang-orang yang punya target gitu ya, adalah orang-orang yang punya impian, orang-orang yang ingin menjaga rumahnya gitu, ingin menjaga kaumnya, ingin menjaga keluarga kalian, kamu ingin semuanya itu terjaga dengan baik, dan kamu, kayak aku ngerasa bahwa kamu merasa yang sekarang yang kalian lakukan tuh kayak belum cukup gitu loh. Cuman hati-hati juga, yang aku sangat lihat sih sebenarnya, hati-hati untuk yang tadi aku bilang, menghalalkan segala cara. Jangan sampai kamu jadinya menipu orang, atau jadinya mengambil project atau pekerjaan yang sebenarnya itu tidak sesuai sama yang kamu mau, atau sesuai value hidup kamu, atau juga mungkin kamu merasa bahwa udah deh nggak apa-apa gitu ya, udah tahu mungkin orangnya kurang jujur misalnya, atau kurang sevisi sama kamu, tapi kamu ambil gitu. Jangan sampai juga nanti itu jadi bumerang buat kamu gitu, karena kalau misalnya kamu menggampangkan situasi itu, atau kamu merasa karena kamu butuh atau ada perasaan serakah di sini, kamu akhirnya malah sangat kepikiran, atau kamu jadinya susah istirahat, kamu jadinya malah perlu menangani excess problem gitu. Jadi problem yang tadinya nggak ada malah jadinya ada karena kamu mengambil strategi atau pilihan yang kurang pas. Nah, aku ngerasa latar belakangnya sekali lagi adalah rasa takut tidak cukup,
Mungkin kamu berargumentasi, iya karena aku perlu menafkahi keluarga, atau karena aku perlu menjaga keuanganku. Yes, aku bisa paham, tapi hati-hati juga sekali lagi untuk tidak mengambil terlalu banyak gitu ya, untuk tidak menjadi terlalu serakah, dan ingat untuk juga bisa beristirahat gitu. Jangan sampai nanti karena apa yang kamu lakukan ini, kamu jadi mengorbankan diri kamu sendiri, dan bahkan juga bisa jadi keluarga kamu. Aku akan ambil 2 kartu sekarang. Ini kartunya dari Chakra Wisdom series ya, Chakra Wisdom Cards, dimana aku akan bertanya, apa sih latar belakangnya kamu mengalami ini gitu ya, apa latar belakangnya, apa yang terjadi di mental emosional kamu sehingga kamu bisa mengalami ini. Aku akan buka dulu, aku akan ambil dulu, dan nanti aku akan buka. Kartunya cantik ya, sesuai dengan warnanya. Dan kalau misalnya kalian belum pernah nonton atau belum nonton semuanya, nanti ingat ya untuk nonton juga. Ada video YouTube aku khusus mengenai chakra ini, third eye chakra dan juga heart chakra. Aku akan buka dulu yang third eye sekarang. Oke, aku akan bacakan. Kartu ini mengajak kamu untuk melihat the whole picture, untuk melihat gambaran besarnya. Apakah kamu selama ini ngelihatnya tuh aku berlawan dengan kamu, kayak kita musuhan, atau misalnya us versus them, kaum kita atau kaum mereka gitu ya. Jadi ada keterpisahan gitu, dan ada di sini katanya adalah illusion of separateness gitu ya. Jadi aku mau nanya nih sama teman-teman yang ada di sini, apakah kalian merasa kadang-kadang kalian pikirannya sempit? Apakah kamu bisa berempati sama orang? Dengan cara apa kamu berpikir hanya untuk kamu dan apa yang kamu punya, dan bukan untuk orang banyak gitu. Nah, ini yang aku bilang tadi, terutama dari kartu Five of Swords-nya reverse. Aku ngerasa hati-hati banget gitu ya, jangan sampai karena kamu mau cari untung sendiri, kamu jadi ngerugiin orang. Karena karma is real, ya kan? Jadi jangan sampai juga karena yang kita lakukan itu, kita akhirnya malah merugikan diri kita di jangka waktu yang lebih panjang. Oke, aku akan buka lagi untuk yang berikutnya, heart. Oke, untuk heart chakra ini, ini kata-katanya menarik sekali. Apakah kamu pernah dikhianati oleh partner kamu? Partner di sini partner bisa jadi partner hubungan asmara, bisa juga partner kerja. Apa hasilnya? Bagaimana akibatnya? Nah, ini menarik banget ya kartunya ya, karena di sini kata-katanya, apakah kamu pernah dikhianati orang dan bagaimana akibatnya? Apakah kamu akhirnya malah mengkhianati orang lain lagi? Apa yang membuat kamu melakukannya? Apakah kamu sebenarnya takut akan pengkhianatan, atau kamu attract itu, kamu mendatangkan itu ke dalam hidup kamu? Oke, nah ini penting sekali teman-teman untuk kamu yang memilih plan nomor 1. Aku akan lihat dari 2 sisi ya sekarang ya, supaya karena aku tahu ini general reading, aku coba ambil 2 sisi. Yang pertama, kalau dari segi keuangan, bisa jadi memang ada di antara kalian yang pernah ditipu, dan kemudian karena saking takutnya ditipu lagi, kalian jadi orang yang serakah gitu ya, jadi orang yang malah nipu balik tanpa kalian sadari, atau mungkin dengan kalian sadari. Jadi kalian jadi orang yang terlalu perhitungan misalnya, atau menghalalkan segala cara seperti yang aku bilang tadi. Nah, kalau misalnya dari segi romance, ini juga aku sering bilang dalam sesi pribadiku atau mungkin di webinar dan sebagainya, kadang-kadang victim malah jadi predator gitu ya. Orang yang tadinya menjadi korban akhirnya malah jadi pelaku. Yes, dulunya mungkin kamu adalah korban, kamu pernah dikhianati, diselingkuhi dan sebagainya, tapi tidak jarang juga orang yang tadinya jadi korban kemudian karena dia takut ya, alasannya adalah karena takut dikhianati, takut sakit lagi, dia menyakiti orang lain. Jadi sebelum aku sakit, aku sakitin orang lain dulu. Ini ada orang mungkin menyadari, ada orang kurang menyadari. Ya, semoga dengan membaca kartu ini hari ini kamu jadi menyadari kalau kamu punya pola ini. Oke? Jadi kalau kita lihat dari kartu tarotnya di sini, teman-teman,
Kalau kita hubungkan dengan romance misalnya, hati-hati dengan pola itu gitu ya, hati-hati dengan pola dimana kamu sadar atau tidak sadar, kamu akhirnya menyakiti orang karena kamu takut disakiti, dan pada akhirnya nggak ada yang menang, kamunya sakit, mereka juga sakit, hancur berantakan hubungannya. Oke? Nah sekarang aku akan ambil 3 kartu tarot lagi, dan aku akan tanya sekarang, aku akan konfirmasi sekali lagi untuk memperjelas ya, apa yang sebenarnya kalian alami sebenarnya. Oke, aku akan ambil 3 kartu. Oke, aku akan ambil 1 kartu lagi. Oke, di sini ada Six of Cups, ada Five of Cups reverse, dan juga ada kartu The Empress. Wow, oke, ini menarik banget ya teman-teman. Jadi apa latar belakangnya lagi kita bisa lihat secara detail di kartu-kartu ini. Aku ngerasa bener banget sih ya, ini sinkron sekali nih semuanya. Yang pertama di kartu Six of Cups ini, aku ngerasa ada kaitannya sama childhood kalian. Kalau ini kita ngomong soal uang, bisa jadi apa kata-kata orang tuamu dulu kepadamu mengenai uang, misalnya jangan percaya sama orang, atau jangan bisnis sama orang kayak gini misalnya, atau misalnya hati-hati, lu jangan gampang percaya orang, nanti uang tuh dimakan misalnya. Kadang-kadang tanpa mereka sadari, orang tua kita karena mereka punya pengalaman buruk di masa lalu, mereka ngasih tahu kita, itu jadi doktrin baru buat kita gitu ya. Jadi ada belief system kita mengenai uang atau bisnis yang mungkin kurang sehat, yang datang dari masa kecil kita. Kalau kita bicara mengenai romance, sama juga gitu ya. Jadi apa yang terjadi pada childhood kita, bisa jadi ada luka masa kecil di sini. Yang kedua ada Five of Cups reverse. Aku ngelihat juga di sini kekecewaan besar, dimana kalian belum move on mungkin rasanya ya dari kekecewaan itu gitu. Jadi perasaan tidak cukupnya ini kayak harus terus berusaha gitu ya, atau kayak mengejar sesuatu, tapi kayak ada unsur, mungkin somehow ada unsur kayak mau balas dendamnya gitu. Mungkin ini mungkin belum tentu kalian nyadar, tapi moga-moga hari ini kalian jadi lebih sadar, apakah aku melakukan ini tanpa aku sadar aku kayak mau balas dendam. Tapi ketika kamu membalas dendam, pada akhirnya kamu merugikan diri sendiri, karena kamu tidak bahagia karena kamu melakukannya gitu, dan kamu mencari sesuatu yang kosong gitu sebenarnya, karena kamu mau balas dendam, kamu membuktikan kamu menyakiti orang lain. Untuk apa gitu kan? Jadi kamu sendiri tidak akan bahagia gitu. Dan kartu Empress reverse di sini juga menyatakan hal yang sama, aku ngerasa ya, bahwa ketimbang kamu mendapatkan perasaan berkelimpahan, kamu mendapatkan perasaan di mana kamu perlu terus dipuji, kayak perlu pembuktian diri gitu, kayak harus selalu kayak orang, kayak semua perlu sesuai kata kamu gitu loh, baru kamu merasa puas. Dan kalau enggak, kamu merasa bahwa kamu dikhianati, hidup akan selalu mengkhianati kamu. Oke, jadi buat teman-teman di sini, aku ngerasa entah itu mengenai uang ataupun mengenai romance ya, pekerjaan ataupun romance, aku merasa kalau memang kalian membutuhkan bantuan profesional gitu untuk mengatasi isu-isu belief system yang kurang sehat ini, coba deh gitu, bisa ke aku ataupun juga ke coach lain di Love Ground ataupun mungkin yang lainnya. Tapi kalau kalian merasa perlu, coba cari bantuan profesional supaya kamu bisa keluar dari belief system, pola pikir yang merugikan kamu. Aku akan buka lagi sekarang 3 kartu yang aku ambil dari Message from Your Angels Oracle Cards. Kartu ini aku akan tanya apa yang perlu kamu lakukan jadinya sekarang ya. Apa yang perlu kamu lakukan? Apa pesan dari para malaikat buat kamu? Aku akan buka dulu di sini. Oke. Oke, teman-teman bisa lihat ya. Jadi di sini ada 3 kartu yang sudah aku ambil. Yang pertama adalah Angel Daniel. I am the angel of marriage and I am assisting you right now.
Oke. Jadi ini mungkin terutama untuk teman-teman yang baca kartu ini, kalian merasa isunya berhubungan dengan percintaan atau mungkin dengan pernikahan. Jadi sebenarnya aku bilang tadi gini ya, kadang-kadang kita avoiding konflik. Ini tipe-tipenya tuh bisa jadi kayak gini nih, kamu menghindari konflik, tapi akhirnya kamu malah melukai diri kamu dan pasangan kamu gitu. Kamu merasa ya daripada aku sakit gitu kan, ya udah gitu, aku melakukan ini, aku menghindar. Atau daripada aku sakit, aku menyakiti lagi. Contohnya misalnya daripada aku yang ditinggal di rumah, aku yang pergi misalnya gitu. Atau daripada misalnya ya, daripada aku yang bohong, aku bohong duluan aja gitu. Jadi kadang-kadang ada orang-orang seperti itu, dan mungkin kalau kamu mendengar, kamu merasa seperti itu, ingat Angel Daniel bilang bahwa I am assisting you right now. Kalau kamu tahu pola ini nggak sehat, kamu bisa segera keluar dari pola ini. Take action, lakukan sesuatu untuk menyelamatkan hubungan kamu, oke? Kemudian yang kedua ada Angel Mystic, keep charging ahead. Keep charging ahead, terus ya, berjalan, dan don't take no for an answer. Expect miraculous solutions to appear. Oke? Jadi kata-katanya adalah, kalau aku ngelihatnya tuh di sini untuk teman-teman yang sedang mencari jawaban, entah itu apapun pertanyaannya, entah itu mengenai pekerjaan, keuangan, ataupun mengenai hubungan. Aku ngerasa bahwa don't take no for answer ini di sini bukan berarti kalian tidak boleh dapat kata tidak boleh dapat kata tidak, tapi maksudnya adalah kalian perlu untuk tetap semangat gitu, untuk tidak jatuh hanya karena kalian sesekali lengah di sini. Maksudnya gimana? Misalnya hari ini hilaf gitu ya, aku pakai kata hilaf deh, hilaf misalnya kamu menyerang pasangan kamu misalnya, atau kamu melakukan suatu bisnis yang mungkin agak kurang jujur misalnya. Oke, kalau kamu melakukan satu hal yang seperti itu, maafkan diri kamu, besok kita coba lagi. Jadi kamu teruslah berjalan, jangan menyerah dulu, masih ada harapan gitu ya. Dan yang ketiga adalah Archangel Raphael, I'm helping you heal physical challenges in yourself and others. You are a healer like me. Nah teman-teman, jadi kalau misalnya ada juga di antara kalian yang merasa efek dari situasi ini sampai ke tubuh fisik kalian, besar kemungkinan iya. Karena kenapa? Karena trauma juga tersimpan di dalam tubuh ya. Semua trauma kita dari kita kecil sampai kita umur sekarang, semua tersimpan rapih di tubuh kita. Tubuh kita punya memori ya. Jadi minta bantuan kepada Archangel Raphael untuk bisa rilis trauma-trauma tersebut di tubuh kita, dari tubuh kita, dan lakukan healing yang involving, yang juga menggunakan tubuh gitu ya, untuk bisa membantu releasing, melepaskan trauma, ketidaknyamanan di tubuh kalian. Oke, jadi buat teman-teman kalian yang memilih pile nomor 1, aku merasa buat Agustus ini adalah mengenai harapan. Harapan bahwa kalian bisa keluar dari pola ini. Kalau kalian pernah disakiti, mengalami pengkhianatan di masa lalu, bukan berarti masa lalu kalian akan sama dengan masa depan kalian. Tidak harus terjadi teman-teman, karena kalian punya saat ini untuk bisa mengubah pola kalian. Lakukan apa yang telah disarankan, dan sekali kalau kalian butuh bantuan, cari bantuan. Tidak perlu menghadapinya sendirian. Kalian bisa keluar dari situasi ini dan bisa punya hidup yang lebih baik lagi. Oke? Nah, sekarang aku akan roll dulu astrology dice-nya. Aku akan lihat siapa aja ya, bintang-bintang mana aja nih yang kali ini paling berhubungan dengan pile nomor 1 ini. Aku akan buka sebanyak 3 kali. Ups. Oke, ini adalah Cancer. Yang pertama adalah Cancer. Kemudian yang kedua adalah Aquarius, Cancer, Aquarius. Yang ketiga,
Oke, yang ini adalah Pisces, Cancer, Aquarius, Pisces. Apakah kamu merasa ini adalah kalian? Dan apakah teman-teman yang lainnya merasa relate dengan bacaan hari ini? Kalau iya, kamu bisa tulis komentarnya. Aku pengen tahu banget nih feedback dari kamu. Dan bantu aku juga untuk like dan juga share kepada teman-teman kamu yang mungkin membutuhkan juga guidance seperti ini. Thank you so much. Sekarang kita masuk ke kartu nomor 2. Kita akan sama-sama buka dan lihat apa artinya. Pile nomor 2, seperti apa bulan Agustus kamu? Ini ada 3 kartu yang aku ambil dari The Hermetic Tarot Cards. Ada Universe, kemudian Queen of Wands Reverse, dan juga Eight of Wands. Buat kamu yang pilih pile nomor 2, aku ngerasa bahwa di bulan Agustus ini challenge kamu adalah bagaimana kamu bisa menemukan, karena kartu universe ini ya, aku merasa bagaimana kamu bisa menemukan abundance, keberlimpahan dan freedom, kebebasan dalam tantangan hidup kamu dan dalam hal-hal yang kamu kerjakan gitu. Karena aku ngerasa bahwa kamu punya beberapa hal yang mungkin bisa menjadi tantangan hidup gitu ya, mungkin mengenai pekerjaan, mungkin mengenai kehidupan personal kamu, dan satu sisi kamu juga punya berbagai macam ide, berbagai macam passion gitu, yang mungkin kamu merasa kamu mau telusuri, kamu mau kembangkan, kamu mau jalankan, kamu mau coba telusuri, kamu mau makin merawat diri kamu misalnya. Jadi aku ngerasa bahwa di Eight of Wands ini melambangkan betapa banyaknya gitu sebenarnya hal-hal yang sedang kamu proses gitu, entah dari segi challenge, tantangan hidup, ataupun dari segi keinginan atau desire kamu. Nah, aku ngerasa Queen of Wands di sini, posisi reverse di sini menandakan Queen of Wands di sini lagi, aku ngerasanya sih ya, kalian ini lagi dalam posisi mencari balance-nya gitu, atau mencari kebebasannya. Dan aku ngerasa nggak gampang memang, karena bagaimana caranya kalian merasa bebas ketika kalian merasa ada banyak hal yang mau dikerjain misalnya, atau bagaimana kamu merasa berlimpah gitu, karena mungkin ada banyak hal yang kamu rasa terbatas, misalnya dari segi waktu atau mungkin dari segi keuangan. Jadi aku merasa challenge-nya teman-teman untuk yang memilih pile nomor 2, tantangan kalian adalah bagaimana menemukan kebebasan dan bagaimana kalian bisa membuat tetap bisa penuh semangat, tetap bisa punya gairah, tetap mempertahankan sukacita dalam mengerjakan apa yang kalian kerjakan gitu. Karena aku ngelihat di sini buat Agustus masih akan ada banyak hal gitu yang kalian perlu kerjakan. Oke. Nah, aku akan ambil sekarang 2 kartu dari Chakra Wisdom Cards. Aku akan lihat di sini apa sih latar belakangnya kalian mengalami apa yang kalian alami di sini, apa yang menjadi penyebabnya gitu, apa yang kira-kira menjadi penyebabnya. Aku akan ambil 2 kartu. Di sini ada Root dan Heart. Cantik-cantik kan ya kartu-kartu ini, warna-warni. Dan buat kamu yang belum nonton, kalian perlu banget abis ini nonton video aku yang chakra, yaitu Root Chakra dan juga Heart Chakra. Siapa tahu kamu dapat informasi penting lainnya di sana. Aku akan buka dulu sekarang teman-teman kartu yang ada di sini. Yang pertama adalah Root Chakra, chakra dasar. Oke. Kata-katanya adalah, apakah kamu seringkali defensif? Defensif ya. Apakah kamu sering merasa bersalah ketika nggak ada yang salah? Dari mana datangnya ini? Dan apakah kamu adalah orang yang sering sekali merasa perlu mematuhi atau mengikuti tanda kutip peraturan sekolah, peraturan keluarga atau masyarakat? Oke. Nah, kalau aku belum buka yang di sini ya, kalau aku kaitkan dengan kartu yang 3 ini, teman-teman, aku ngerasa kebebasan di sini juga adalah kebebasan untuk menjadi diri sendiri.
Karena bisa jadi once di sini, tongkat-tongkat yang ada di sini, bisa jadi belum tentu ini yang kalian betul-betul mau kerjakan. Belum tentu ini adalah hal yang memang kalian kerjainnya tuh dengan rela gitu. Apakah kalian kerja dengan rela atau kalian kerjain karena kalau kalian nggak kerjain kalian takut merasa bersalah gitu. Ataukah kalian kerjain karena memang udah seharusnya, karena katanya itu yang tepat, karena katanya dan katanya. Oke. Nah, jadi di masa kecil ini, kalau aku balik lagi, kalau kita lihat dari segi psikologinya, seringkali waktu kita kecil, kalau misalnya mama kita bilang kalau misalnya kita belum mengerjain PR misalnya, mungkin mama akan bilang, mama nggak sayang kamu ya kalau kamu kayak gini misalnya, karena kita melakukan tindakan yang tidak sesuai kata mama kita gitu. Nah, otak anak kecil yang belum paham bisa jadi menangkap ini bahwa oke, ternyata aku harus melakukan tindakan yang dianggap benar baru aku disayang, baru aku tuh benar gitu. Nah, hati-hati teman-teman, karena demikian banyak hal yang kita kerjakan yang kita jadikan beban dan tanggung jawab kita lihat lagi sekarang ini mana yang memang benar-benar kita kerjakan dengan tulus, ikhlas, rela dan bebas dan happy gitu. Oke? Dan kita lihat lagi di sini heart chakranya, apa kata-katanya di sini. Oke, ini panjang ya, tapi aku akan bacain. Apakah kamu mempunyai gejala fisik ini? Misalnya, kamu ada gangguan jantung, serangan jantung misalnya, atau sakit di bagian dada. Apakah kamu ada asma atau mungkin bernafasnya agak pendek-pendek? Apakah ada alergi, bronkitis, pneumonia? Atau mungkin ada masalah di paru-paru? Atau ada masalah di misalnya breast gitu ya, payudara? Entah itu kanker ataupun mungkin kista. Apakah ada kekurangan imun, sistem kekebalan tubuh? Apakah ada masalah sirkulasi darah? Apakah ada masalah di bagian shoulder blades, di arah tulang belikat, sakit ataupun ketegangan? Apakah kamu ada masalah di bagian bahu, lengan atau tangan? Oke, apakah ada emosi atau pengalaman masa lalu yang membuat kamu merasa kamu mengalami kejadian-kejadian fisik ini? Oke, nah jadi coba kamu cermati. Atau mungkin aku bisa tanyakan juga, pas ini terjadi, pas kamu mulai mengalami isu fisik ini, ada kejadian apa yang penting yang waktu itu kamu alami? Gitu. Oke, nah semoga itu bisa jadi pengingat apa latar belakang yang menyebabkan kamu punya konflik ini ya dalam diri kamu. Oke, jadi aku ngerasa kalau aku bilang konflik di sini, aku ngerasa tanda kutip konflik ini memang bertujuan supaya kamu bisa semakin paham diri kamu, gitu ya. Nah, aku akan buka lagi sekarang 3 kartu tarot. Yang akan aku tanyakan adalah konfirmasi sekali lagi semakin jelas apa maksudnya dari kartu-kartu chakra yang sudah kita buka ini. Oke, aku akan ambil 3 kartu sekarang. Oke, yang pertama ada Devil Reverse. Kemudian ada Page of Wands, dan kemudian ada lagi Ace of Pentacles Reverse. Oke, aku akan bacakan buat kamu yang memilih pile nomor 2. Jadi, kalau kita lihat lebih detail lagi, apa yang menjadi latar belakangnya, aku ngerasa kalau dari 3 kartu ini ya, aku ngerasa yang dominan adalah perasaan bahwa perasaan bahwa kamu merasa ada perasaan ada perasaan bahwa lebih banyak kamu kerjakan, kamu akan semakin bernilai gitu. Jadi mungkin aku bisa bilang membuat diri kita itu mengukur diri kita berdasarkan seberapa banyak yang kita kerjakan. Dan aku ngerasa, aku ngerasa sebenarnya kamu adalah orang yang penuh passion. Oke, kamu adalah orang yang penuh dengan passion, kamu punya banyak ide, kamu punya banyak keinginan, kamu punya banyak harapan. Cuma ada satu sisi diri kamu yang mungkin merasa kamu itu biasa-biasa aja gitu loh. Apakah ada yang merasa relate dengan yang aku bilang ini? Jadi gini, kayak karena kamu merasa biasa-biasa aja,
padahal yang kamu merasa kamu pengennya banyak dan kamu bisa berbuat banyak, kamu jadi merasa kamu jadi harus lakukan semuanya, membuktikan semuanya gitu ya, supaya kamu mengukur diri kamu cukup baik gitu. Nah, hati-hati kalau dari kartu ini bilang bahwa hati-hati untuk melakukan, karena apakah karena peraturan ya, tanda kutip, atau memang yang kamu inginkan. Karena kamu tidak harus membuktikan ke siapa-siapa sebenarnya. Dan aku ngeliat juga di sini, teman-teman, ada unsur di sini ada unsur pentacles-nya ya, ada unsur pentacles-nya. Jadi hati-hati juga kalau misalnya orientasi kamu adalah untuk uang, hanya untuk uang saja gitu. Dan mungkin juga kamu punya keterikatan tertentu kepada doktrin atau norma, atau mungkin agama, atau mungkin keluarga. Oke, dan kalau aku kaitkan lagi sama yang ada di heart chakra ini, aku ngerasa bahwa ada kemungkinan kamu adalah orang yang semasa hidup kamu sering dapat tanggung jawab banyak gitu. Karena masalah-masalah yang terjadi itu banyakan adanya di area dada gitu ya, area dada, pundak, lengan gitu. Aku merasa kalian tuh adalah orang yang banyak bekerja keras sebenarnya, dan juga banyak tanggung jawab gitu, kayak banyak dikasih tanggung jawab. Aku sih ngerasanya gitu ya, kayak entah bagaimana hidup tuh kasih kamu banyak tanggung jawab gitu. Dan karena kamu merasa kamu harus kerjain supaya kamu patuh entah kepada keluarga, agama, masyarakat, atau apapun itu bentukannya, kamu kerjain gitu. Dan kamu bisa kerjain, cuman ajakannya adalah untuk tetap merasa bebas, sukacita, dan berlimpah sambil kamu kerjain itu. Kalau enggak, mungkin kamu mau lepasin gitu. Tapi kalau misalnya kamu merasa kamu tetap mau kerjain, tapi dengan perasaan yang berbeda, dengan perasaan yang lapang gitu loh, dengan perasaan yang lebih bebas, bukan perasaan yang terikat. Oke? Aku akan ambil 3 kartu sekarang dari Messages from Your Angels Oracle Cards. Apa yang perlu kamu lakukan sekarang ini? Oke? Apa perlu kamu lakukan? Ada Angel Merlina, kemudian ada oke, aku naikin dikit, ada Caressa, Angel Caressa, dan kemudian satu lagi Angel Teresa. Oke, kita lihat sama-sama ya apa kartunya. Oke, yang pertama Angel Merlina. Ini nasihat yang sangat bagus. You are confused and indecisive because you do not have enough information. Do research or seek expert advice before making a decision. Jadi, kalau ada banyak yang masih kalian kerjain di sini, dan mungkin kamu merasa, aduh ini aku overwhelmed ya, aku merasa penuh dengan begitu banyak yang aku mesti kerjain, atau aku merasa aku mau semuanya, cuma aku bingung, aku mesti mana duluan gitu. Ajakannya adalah untuk mencari informasi, dan aku ajak juga teman-teman untuk mencari informasi bukan cuma ke Google, tapi cari informasi ke mentor, ke orang-orang yang sudah paham, ke orang-orang yang sudah tahu mengenai bisnis yang kalian kerjakan atau masalah yang sedang kalian hadapi. Oke, jadi semakin kamu punya informasi, semakin kamu merasa aman. Semakin kamu merasa aman, semakin kamu bisa kerjakan dengan perasaan bebas dan sukacita dan berlimpah, ya kan? Nah itu yang pertama. Yang kedua, Angel Caressa bilang, you are at the end of a cycle in your life. Call upon your angels to comfort you and to guide you to your next step. Happiness awaits you now. Kamu ada di sebuah siklus katanya dalam hidup kamu, akhir sebuah siklus, dan minta tolong, berdoa kepada para malaikat untuk membantu kamu melewati tahap ini. Karena apa? Karena kebahagiaan menunggu kamu. Jadi kalau aku lihat dari gambarnya juga di sini teman-teman, Angel Caressa ini mengajak kamu, PL nomor 2, untuk punya waktu sendiri. Kalau aku ngerasa gitu ya, punya waktu sendiri di keheningan. Mungkin kamu mau dia ada dekat alam, dimana kamu bisa
bisa ngeliat gitu ya, bahwa alam itu ada siklusnya dan hidup kamu juga ada siklusnya. Mungkin ada chapter yang perlu kamu selesaikan gitu. Dan kalau aku lihat di sini teman-teman, chapter yang perlu kamu selesaikan adalah bagaimana kamu mengolah tanggung jawab. Bagaimana kamu mengolah tanggung jawab, kira-kira gitu. Oke. Kemudian Angel Teresa bilang, time out. You've been so busy taking care of everyone else's needs, but now it's time to stop and take care of yourself. Jadi ini aku rasa juga berkaitan ya sama yang aku bilang tadi, dan yang aku bilang tadi juga di sini mengenai tanggung jawab, mengenai beban, mengenai kayak harus ngerjain sesuatu karena katanya, atau kayak kamu merasa wajib gitu ya. Stop dulu deh gitu. Ambil waktu untuk kamu beristirahat dan melakukan apa yang kamunya sendiri mau lakukan. Mungkin kau membenahi prioritas kamu, kau mau membenahi jadwal kamu, tugas-tugas kamu, atau mungkin juga fisik kamu, kesehatan kamu, keluarga kamu. Kalau kalian punya keluarga, anak-anak misalnya, coba untuk temukan waktu sendiri gitu ya, untuk kamu bisa memenuhi kebutuhan diri kamu juga. Oke, jadi untuk teman-teman yang memilih pile nomor 2, aku ngerasa teman-teman pile nomor 2 ini, kalian adalah orang-orang yang tangguh, orang-orang yang hebat, dan kamu ada di posisi sekarang ini di mana kamu diajak untuk bagaimana kamu bisa memproses tanggung jawab atau beban yang kamu dapatkan dalam hidup kamu, bagaimana kamu bisa mengolah ini, mentransformasi ini sebagai justru sebagai bahan kamu untuk meningkatkan spiritualitas kamu dengan cara kamu merenung, kamu bisa meninggalkan apa kamu perlu tinggalkan, kamu atur prioritas kamu ikuti kata hati kamu, dan temukan kebebasan, temukan keheningan dalam chaos, temukan kebebasan dalam tanggung jawab yang nggak gampang. Tapi aku rasa ini adalah magicnya gitu ya untuk kalian di bulan Agustus ini. Oke, teman-teman nomor 2, aku masih punya astrology dice. Aku akan lihat sekarang siapa aja nih ya yang paling relate nanti ya sama pile nomor 2 ini. Oke, ini ada Scorpio, teman-teman, Scorpio. Yang Scorpio siapa di sini? Kemudian ada Taurus di sini. Ada Aries di sini. Ada Aries, jadi ada Scorpio, ada Aries, kemudian satu lagi ada Libra. Jadi Scorpio, Aries, Libra. Apakah kamu yang aku omongin di sini? Oke, dan teman-teman lain silakan, aku tunggu komentarnya nanti. Apa kamu merasa relate? Dan buat kamu yang merasa suka, kamu bisa bantu aku like, subscribe, dan juga share ini ke sebanyak-banyaknya orang, supaya banyak juga orang yang bisa terbantu dari bacaan kartu kita ini. Terima kasih banyak. Ya, sampai kita di pile nomor 3, kita akan sama-sama buka apa kartu kali ini buat kamu. Yeay, pile nomor 3. Ini adalah bacaan kamu di bulan Agustus. Aku ambil dari The Hermetic Tarot Cards. Ada 3 kartu di sini. Yang pertama adalah kartu Hermit, kedua adalah kartu Three of Cups, dan yang ketiga ada Nine of Cups. Nah, kalau kita lihat di sini, teman-teman yang pilih pile nomor 3, aku bisa bilang bahwa bulan Agustus ini banyak hal yang baik yang akan datang kepada kamu. Jadi yang pertama dari Hermitnya dulu nih ya, aku mau bilang bahwa Hermit ini kan melambangkan seorang petapa, seorang yang mencari ke dalam dirinya. Dan aku bisa bilang sebenarnya ini kayak sebuah perjalanan, dan kalau misalnya di bulan Agustus ini kamu betul-betul tekun melihat diri kamu betul-betul tekun untuk merawat diri kamu mengizinkan diri kamu untuk bertumbuh, berubah, melakukan hal yang mungkin sulit untuk dilakukan. Tidak hanya gini ya, karena aku ngerasa material itu berhubungan juga dengan spiritual gitu. Jadi kalau seandainya kalian bertumbuh juga secara spiritual, dalam arti kamu bisa semakin kenal siapa diri kamu, dan kamu bisa mengatasi kesulitan ego kamu sendiri terutama,
aku merasa banget di bulan Agustus ini akan ada banyak buah-buah yang muncul gitu, yang akan jadi berkah buat kamu. Oke, jadi kamu bisa, mungkin kamu mulai merasa ada harapan di sini, terutama kalau misalnya di bulan-bulan sebelumnya kamu merasa sudah lelah gitu ya. Aku ngerasa bahwa ini adalah buah yang kamu dapatkan gitu. Dan kalau kita lihat juga di kartu-kartu ini, di Three of Cups kata-katanya adalah Lord of Abundance, dan Nine of Cups juga kata-katanya adalah Lord of Material Happiness. Jadi ada sukacita gitu ya, ada sukacita, mungkin juga ada perayaan, mungkin ada berkumpul kembali misalnya anggota keluarga, mungkin kalau sebelumnya kalian terpisah, ada reuni gitu ya, atau mungkin yang sakit jadi sembuh, ada ekonomi yang membaik gitu, ada hubungan yang membaik. Bisa juga, aku ngerasa ini juga across generation, lintas generasi, jadi mungkin antara kakek nenek, orang tua, anak gitu ya. Kalian aku merasa ada unsur bersatu, berkumpul, jadi menemukan kebijaksanaan gitu dalam keluarga, dalam hidup, yang aku rasa berhubungan juga nanti keberlimpahan ini ke berbagai aspek hidup lainnya, entah itu kesehatan ataupun juga secara material. Oke, tapi yang pasti ini secara perasaan akan baik sekali gitu. Tapi tentu teman-teman, PR-nya perlu dikerjain ya. Jadi jadilah hermit ketika kamu perlu menjadi hermit. Oke, aku akan buka sekarang 2 kartu dari Chakra Wisdom Cards. Aku akan ambil 2 kartu sekarang yang akan menjadi latar belakang gitu ya. Apa latar belakangnya? Apa latar belakangnya kamu mengalami ini? Apa yang menjadi sebabnya gitu? Oke. Apa yang perlu diketahui? Yang pertama adalah solar plexus, ini adalah throat. Cantik-cantik sekali warnanya. Dan kalau misalnya teman-teman sangat-sangat perlu untuk nonton juga video aku mengenai chakra, solar plexus chakra dan throat chakra, karena aku yakin di sana akan banyak lagi informasi yang teman-teman bisa dapatkan lebih detail mengenai chakra-chakra ini. Oke, nah yang pertama adalah solar plexus, aku akan buka dan akan bacakan. Oke. Menarik ya. Jadi pertanyaannya adalah, apakah kamu selama ini mudah bekerja sama dengan orang lain sebagai seorang team player, sebagai rekan kerja satu tim, atau kamu kadang-kadang merasa kamu takut akan limelight, akan sorotan lampu gitu? Apakah kamu mudah terintimidasi oleh orang lain? Apakah kamu sering mencoba untuk mengontrol orang lain atau situasi? Dengan cara apa? Oke. Aku akan lihat dulu kali ini ya throat chakranya apa. Nanti aku coba hubungkan. Kemudian, throat ini, tenggorokan kita adalah power center, pusat utama, pusat kekuatan dari hidup berdasarkan kebenaran. Ketika dalam keadaan seimbang, kita bisa hidup dari mimpi kita, visi kita, tujuan hidup kita yang lebih besar, integritas kita, dan juga kecintaan kita kepada diri kita sendiri dan berkah dari hidup. Oke, apakah kamu merasa kamu sudah menjalani purpose kamu, menjalani tujuan hidup kamu, misi hidup kamu? Kalau belum, mengapa? Apakah kamu bisa melihat tantangannya, apa hambatannya, dan apakah kamu bisa melihat hambatan ini sebagai sebuah berkah? Oke, dan coba kamu tuliskan. Oke, jadi teman-teman, kalau aku lihat ya, kalau aku hubungkan antara solar plexus dan throat chakra dan apa 3 kartu tarot di sini, gini. Yang pertama, teman-teman, aku mau bilang bahwa mungkin teman-teman coba bercermin dulu sekarang, apakah yang diomongin di sini benar, gitu ya? Dan kalau benar, jawab pertanyaan-pertanyaan ini di jurnal masing-masing, direnungkan lagi. Oke. Aku ngerasa gini nih, mungkin ada di antara kalian yang selama ini lupa tujuan hidupnya apa, gitu. Aku ngerasanya lebih ke sana ya. Lupa tujuan hidupnya apa,
sehingga di bulan ini kamu diingatkan. Gitu. Makanya itulah kenapa aku bilang tadi banyak emosi dan mungkin ada reuni. Kamu diingatkan lagi apa yang penting gitu. Apa sih tujuan hidup kamu sebenarnya? Apa yang kamu cari sebenarnya? Gitu. Oke? Dan kalau ada kesulitan, apakah kamu bisa melihatnya sebagai berkah? Atau jangan-jangan kesulitan itu membuat kamu jadinya merasa rendah diri, minder, atau kamu jadinya malah sebaliknya. Ada orang dua ekstrim ya, ada orang jadinya terlalu minder, ada orang yang akhirnya malah jadinya narsistik gitu ya, jadinya malah mencari perhatian gitu, kemudian jadinya maunya merebut spotlight dari orang lain. Oke. Nah, jadinya juga mau mengontrol situasi. Oke, aku akan lihat lagi teman-teman dari kartu tarotnya sekarang supaya aku bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai dua kartu ini dan hubungannya dengan yang aku tadi bilang di awal ya. Aku akan buka 3 kartu tarot sekarang. Ada Death, kemudian juga ada Knight of Swords, dan yang ketiga ada King of Wands. Oke. Jadi apa maksud dari kartu-kartu ini? Teman-teman, sebelum teman-teman takut duluan, aku mau bilang kartu Death di sini bukan selalu berarti harus berarti kematian gitu ya. Tapi bisa jadi Death ini adalah rebirth, lahir kembali, transformasi, proses melepaskan gitu. Oke, jadi yang menarik adalah Hermit berhubungan dengan Death di sini, atas dan bawah gitu ya. Aku ngerasa death di sini adalah death of your ego gitu ya, death of your ego, dimana tadi aku sempat bilang teman-teman bagaimana kamu perlu mengalahkan ego kamu sendiri gitu ya untuk bisa mengalami perasaan abundance ini, perasaan sukacita ini gitu. Dan aku merasa mengalahkan ego di sini adalah untuk kamu menyadari bahwa kamu itu sudah utuh, sudah penuh gitu. Kamu sudah utuh, sudah penuh, dan aku ngerasa ini mungkin ada hubungannya dengan konflik ya, dengan seseorang. Jadi buat kamu yang pilih pel nomor 3, kalau saat ini kamu sedang berkonflik, atau selama ini di bulan-bulan sebelumnya kamu sedang berkonflik dengan seseorang, atau mungkin beberapa orang, tapi aku ngerasa ada satu orang spesial, satu orang khusus gitu ya, yang kamu tuh punya masalah sebenarnya sama orang ini. Oke. Tanpa kamu sadari, banyak hal yang terhambat di hidup kamu karena kamu nggak selesaikan konflik sama orang ini gitu loh. Jadi kamu menghindar, kamu lari dari masalah. Oke, dan aku ngerasa bulan Agustus ini adalah bulan tepat sekali untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan kamu perlu mengalahkan ketakutan kamu terutama. Dan kalau kita tanyakan mengenai tujuan hidup kita apa sih sebenarnya? Apakah tujuan hidup kamu untuk punya uang, atau misalnya tujuan hidup kamu adalah untuk bisa punya keluarga harmonis misalnya, atau mungkin kebahagiaan, atau mungkin inner peace, kedamaian. Oke, coba temukan lagi kamu tuh mau lahir ke dunia buat apa sih? Apa yang kamu mau rasakan gitu sebenarnya? Apa yang kamu bawa pulang? Apa yang kamu mau rasakan di detik-detik sebelum kamu pergi gitu? Oke, nah jadi berhenti lari dari masalah dan kemudian tundukkan diri kamu sendiri. Jadilah hermit, temukan death of the ego ini, dan kemudian temukan orangnya, bertemulah dengan orangnya. Ya aku ngerasa di sini bisa jadi sosoknya adalah sosok Oke, kalau aku ngerasa ini ada tentu ini adalah general reading ya. Aku nggak bisa sangat-sangat pas karena tiap orang beda. Tapi aku merasa di sini ada hubungan dengan ayah, sosok ayah, atau sosok otoritas, atau bisa juga sosok yang cukup spesial intinya gitu. Bisa jadi sosok ayah gitu ya, atau mungkin pasangan. Oke, tapi
Aku ngerasa ini sosok yang cukup penting sebenarnya. Oke, jadi coba untuk kamu temukan diri kamu. Dan aku sangat-sangat yakin gitu, sebenarnya pintu maaf, pintu rekonsiliasi, pintu untuk bahagia itu besar sekali. Jadi kalau kamu takut selama ini untuk menghadapinya, beranilah gitu ya, karena aku ngerasa timingnya kali ini waktunya sangat pas gitu. Aku ngerasa beneran bisa bagus hasilnya ketika kamu rekonsiliasi di bulan ini. Tapi tentu syaratnya adalah kamu perlu betul-betul menundukkan diri kamu sendiri, meruntuhkan benteng kamu, meruntuhkan pertahanan kamu, defense mechanism kamu. Oke? Dan tahu bahwa kamu sudah berharga, kamu sudah utuh, kamu tidak perlu menggantungkan kebahagiaan kamu dari orang lain. Karena kalau kamu masih menyalahkan pihak lain untuk apa yang kamu alami, kamu nggak akan bisa untuk meruntuhkan ego kamu dan benteng kamu. Kamu akan merasa orang lain yang salah, yang bikin kamu susah gitu. Jadi kamu yang perlu tahu sendiri bahwa kamu yang menentukan hidup kamu mau jadi seperti apa, bukan karena orang pernah berlaku apa kepada kamu. Oke? Aku akan buka sekarang kartu angelnya. Ini adalah kartu messages from your angels, oracle cards. Aku akan ambil 3 kartu di sini, teman-teman. Apa 3 kartu ini buat kamu? Ada kartu Adriana, Angel Adriana. Kemudian yang berikutnya ada Angel Francesca. Dan yang ketiga adalah Angel Grace and Antoniette. Sorry. Oke. Aku akan bacakan yang pertama. I am leading you toward the answer to your prayers. Please listen to and follow the steps I am communicating through your intuition, thoughts, and dreams. Jadi perhatikan teman-teman, perhatikan mimpi kalian, pikiran kalian, hal-hal guidance gitu ya, bimbingan yang kalian temui di hidup kalian, termasuk juga seperti tarot reading ini. Bisa jadi ini adalah jawaban dari doa kamu selama ini. Dengarkan dan lakukan apa yang perlu kamu lakukan. Jadi aku rasa ini berhubungan dengan kartu Hermitnya. Dan jadilah seperti anak-anak gitu ya, polos dan ngikut gitu, ngikut. Jadi itulah kenapa aku tadi berulang kali bilang the death of the ego, seperti anak-anak gitu yang tanpa banyak tanya, tanpa banyak analisa, pikir, judgment, perhitungan gitu ya. Dia tunduk, dia nyerah, dia berserah gitu. Jadi seperti anak-anak yang berserah, yang murni, yang gak menyimpan dendam. Oke? Ikuti jalannya, ikuti petunjuknya. Kemudian Angel Francesca berkata, what do you desire right now? Apa yang kamu inginkan saat ini? Visualisasikan dan dia akan terjadi. Karena perasaan negatif hanya akan menghalangi proses kamu. Ini aku suka banget kata-kata ini, karena seringkali kita mikirin hal yang terburuk yang akan terjadi. Makin kita mikirin yang buruk, makin kejadian, teman-teman. Jadi visualisasikan hal yang kamu inginkan terjadi. Kalau yang kamu inginkan terjadi adalah abundance, keberlimpahan, sukacita, perayaan, perasaan damai, itu yang kamu perlu visualisasikan. Oke? Dan ini aku rasa berhubungan juga ya, ada unsur hermitnya juga di kartu ini. Kemudian yang ketiga, Grace and Antoniette mengatakan to help heal this situation, see the other person's point of view with compassion. Aduh, ini cantik banget pesannya. Karena tadi aku bilangnya berhubungan dengan konflik dengan seseorang yang perlu kalian segera selesaikan. Untuk membantu sembuh dari situasi ini, lihatlah dari sisi mereka juga, teman-teman. Lihatlah dengan welas asih dari sisi mereka juga, sehingga kamu bisa ngelihat bahwa kamu bukan korbannya. Kalian sama-sama menderita gitu. Dan kalau kalian nggak selesaikan ini, nggak akan ketemu nih happiness-nya, abundance-nya yang sudah dijanjikan gitu ya, yang sudah akan segera termanifestasi. Tapi dia akan termanifestasi kalau kamu take action. Oke, teman-teman, part nomor 3 seru banget ya. Jadi ini adalah janji manis, tapi sekali lagi janji manis ini akan terwujud kalau kalian lakukan sesuatu, bukan cuma kalau kalian diam.
dan satunya adalah kalian perlu matikan dulu egonya gitu ya, menyerah, tunduk gitu. Ketika kamu merasa aku nggak mampu gitu ya untuk melakukan ini, justru ketika kamu nggak mampu dan kamu lewati itu, ya kamu bilang nggak mampu itu, kamu akan ketemu siapa diri kamu sebenarnya. Ketemu dia, cahaya di dalam, seperti yang pesan dari kartu Hermitnya. Ini indah banget teman-teman, indah banget. Aku akan roll dice-nya sekarang, astrologi dice-nya. Siapa aja nih yang merasa relate sama kartu ini? Ada Gemini, yang Gemini siapa? Kemudian ada kartu Sagittarius, Gemini, Sagittarius, satu lagi. Ada kartu Scorpio, bukan. Ada kartu Virgo, Gemini, apa tadi yang kedua? Gemini, kemudian tadi Gemini, Sagittarius, dan Virgo. Oke. Ada yang merasa relate dengan bacaan barusan? Kalau misalnya bukan bintang ini juga nggak apa-apa, bukan zodiak yang sama. Apakah kamu merasa relate, teman-teman? Tuliskan di komentar, like, bantu aku, dan juga share sama teman-teman kamu. Dan semoga banyak orang yang bisa terbantu juga dari pesan hari ini. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi. Oke, tiba saatnya kamu yang memilih pile nomor 4. Kita akan sama-sama buka kartunya sekarang. Oke, buat teman-teman yang memilih pile nomor 4, nah, ada 3 kartu yang aku ambil dari The Hermetic Tarot Cards. Yang pertama adalah Five of Wands Reverse, kemudian adalah The Devil, dan kemudian Death Reverse. Nah, teman-teman, buat kamu yang memilih pile nomor 4 ini, lihat kartu Devil, lihat kartu Death, tenang dulu, nggak perlu takut dulu gitu ya. Aku akan coba bacakan supaya kamu bisa paham apa maksud dari kartu ini. Jadi kita bilang mengenai bulan Agustus. Aku merasa teman-teman, buat kamu yang memilih pile nomor 4, di bulan Agustus ini ada kemungkinan kamu perlu punya resolusi, punya jalan keluar untuk sebuah konflik tertentu gitu ya. Jadi ada kemungkinan ada beda pendapat, mungkin juga ada salah paham, mungkin ada orang yang nggak suka misalnya, bisa jadi juga, atau kamu yang nggak suka sama orang, bisa jadi juga. Jadi intinya ada konflik yang bisa jadi antara 2 orang, atau bisa jadi juga lebih dari 2 orang gitu ya. Jadi ada konflik yang sifatnya personal, bisa juga kolektif yang berbarengan sebenarnya. Nah, yang aku mau bilang di sini adalah aku ngerasa kalian yang pilih pile nomor 4, gini, ini kayaknya bukan konflik yang lama gitu ya. Aku nggak ngerasa nih konflik yang lama yang sudah bertahun-tahun gitu ya, mungkin nggak beres-beres. Aku ngerasa ini bukan yang seperti itu. Jadi mungkin ini adalah hal baru buat kalian, cukup baru lah aku ngerasa. Dan yang aku ngerasain adalah ada kemungkinan kamu adalah orang yang cukup keras kepala juga gitu ya. Keras kepala sehingga kamu ngotot gitu untuk menang dari konflik ini. Kamu cukup punya persistensi untuk kekeh sama prinsip kamu, sama jalan pikiran kamu. Oke. Dan Death di sini, kartu ini, aku ngerasa di sini maksudnya bukan selalu buruk gitu ya, tapi adalah suatu momen di mana kamu perlu tahu kapan ngalah gitu. Aku ngerasanya tahu kapan ngalah, dan ngalah itu nggak selalu buruk gitu teman-teman. Jadi aku akan buka sekarang 2 kartu dari Chakra Wisdom Cards yang akan kasih tahu kalian lebih detail lagi apa latar belakangnya, apa penyebabnya nih ya dari apa yang kalian bisa jadi alami di bulan Agustus ini. Aku akan ambil kartunya sekarang. Oke. Pertama ini, yang kedua adalah kartu Third Eye. Nah, buat teman-teman yang belum, nanti juga bantu aku dan bantu dirimu sendiri untuk nonton video lainnya.
yang aku punya mengenai chakra, ada crown chakra, ada third eye chakra. Habis ini segera nonton supaya kamu dapat bimbingan lebih detail lagi mengenai kedua chakra ini. Aku akan buka sekarang. Yang pertama adalah crown chakra, chakra mahkota. Oke, ini menarik ya. Ini mengenai orang-orang di sekitar kamu, partner kamu, atau mungkin teman-teman kamu. Jadi crown chakra ini, chakra mahkota ini membuka ke atas dan juga keluar, menarik energi cahaya masuk dari atas ke membanjiri kamu, memenuhi kamu dengan suatu pengalaman transendental gitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah kamu selama ini attracting, menarik cahaya ke dalam dirimu? Apakah kamu orangnya sinis atau apatis? Apakah kamu bergaulnya sama orang-orang yang penuh dengan cahaya atau orang-orang yang suka dark side, orang-orang yang gelap gitu ya, orang-orang yang mungkin kita suka sebut toxic atau mungkin vampire energy gitu. Nah, jadi kalau misalnya iya, kamu perlu perhatikan. Jadi tuliskan sekarang kualitas-kualitas yang kamu anggap menarik dari partner atau teman-teman kamu. Kenapa kamu bergaul sama mereka? Jadi ini adalah mengenai lingkungan pertemanan kamu. Apakah mereka toksik? Apakah mereka sebenarnya kayak vampire energy, bikin kamu merasa capek? Oke, apakah ada yang seperti itu? Kalau misalnya kamu merasa enggak ya, aku nggak ada partner atau enggak ada teman kayak gitu, apakah ada anggota keluarga yang kayak gitu? Apakah ada rekan kerja? Atau mungkin juga bisa jadi siapa gitu ya orang-orang yang drain energi kamu? Apakah misalnya kalau kamu lihat lagi lebih jauh, apakah orang-orang milik klien kamu atau jadi bos kamu misalnya gitu ya? Atau siapapun yang kamu rasa tidak sehat buat kamu, yang bikin kamu merasa tapi kalau kamu orang yang empath, kalau kamu orang yang sensitif, kamu akan berasa banget siapa orang-orang tersebut. Oke? Aku akan buka sekarang yang third eye. Oke. Apakah orang-orang melihatku sebagai orang yang terlalu intelektual? Apakah aku mempunyai kesulitan berkonsentrasi atau mempunyai fokus yang baik, mental fokus yang baik? Apakah dengan cara apa aku terdistraksi? Jadi aku tuh gampang terdistraksi, gampang terganggu oleh apa? Gampang menyerah oleh gangguan seperti apa? Apakah gampang buat orang lain untuk membodohi aku? Nah, oke teman-teman. Jadi aku mulai di sini juga buat kamu yang pilih part nomor 4, ada kemungkinan gitu ya. Kamu juga orang yang keras kepala tapi juga mungkin polos gitu ya. Keras kepala tapi polos sehingga kamu mudah termanipulasi, bisa jadi karena orang tersebut yang dark side tadi itu, bisa jadi kamu mudah termanipulasi. Mungkin dia tahu titik lemah kamu gampang terdistraksi oleh hal tersebut sehingga dia anggap itu sebagai iming-iming gitu, dan kemudian membuat kamu kena deh gitu kan. Nah, jadi teman-teman, ada baiknya kadang-kadang kita nggak harus terlihat cerdas dan nggak harus terlihat kuat atau keras kepala, kokoh gitu ya. Tapi ada baiknya kadang-kadang kita bertanya kalau kita nggak tahu. Kita cari bantuan kalau kita nggak tahu. Daripada kita so tahu, tapi kemudian kita kena getahnya. Oke, aku minta maaf dulu sama teman-teman part nomor 4, mungkin kalau aku ngomongnya sangat to the point, tapi ini untuk membantu kalian juga untuk menjaga diri. Aku sekarang akan lihat lagi 3 kartu tarot. Apa sih sebenarnya? Ada yang terbuka di sini. Aku langsung ambil aja. Jadi bisa jadi ini adalah pertanda. Kemudian ini apa yang aku mau tanyakan adalah apa latar belakangnya lebih detail lagi, lebih konfirmasi lagi. Three of Cups reverse, dan kemudian satu lagi adalah Temperance reverse. Oke. Ini menarik sekali ya kartu-kartunya. Jadi ada Hierophant. Hierophant ini aku tidak mau menakut-nakuti juga, karena itu sama sekali bukan tujuan dari tarot reading aku. Tapi aku mau bilang bahwa sangat hati-hatilah sama orang yang kamu percaya. Dan kadang-kadang orang itu terlihat baik dari luar, atau terlihat orang bilang tuh kayak necis gitu dari luar. Dari luar kelihatannya dia rapi, sangat-sangat cerdas, successful, berhasil, dia punya banyak uang, tapi mungkin bukan itu yang terlihat, yang bukan begitu aslinya. Oke, yang terlihat di luar nggak selalu seperti yang di dalam. Jadi hati-hati kepada siapa kamu percaya, dan ikuti kata hatimu juga ketika kamu mau
bekerja sama dengan seseorang atau menaruh uangmu atau kepercayaanmu kepada seseorang. Oke? Dan ini juga bisa berarti bahwa kalau misalnya kamu punya konflik sekarang dengan siapapun itu, nggak berarti orang ini harus memanipulasi kamu ya. Bisa jadi ini adalah konflik yang memang tidak se-ekstrim itu, karena kan tiap orang derajatnya beda-beda ya teman-teman ya. Kalau kita ngomong soal konflik, coba untuk kamu juga bisa, ada orang yang bisa menengahi mungkin. Ada nggak orang yang bisa menengahi kalau misalnya ada konflik ini? Oke? Dan aku rasakan adalah coba ya untuk kurangi keras kepalanya. Itu sih yang aku sangat perlu ingatkan, kurangi keras kepalanya dan coba untuk lebih fleksibel, coba untuk melihat dari dua sisi atau mungkin dari berbagai sisi mengenai hal ini. Bukan cuma soal benar atau salah, karena seringkali benar atau salah itu sangat-sangat susah ditentukan, tapi ada banyak wilayah abu-abu mungkin. Jadi coba untuk telusuri dari berbagai sisi, dan ini adalah pelajaran menurut aku untuk kamu PL nomor 4 supaya bisa melihat hidup itu lebih lebih nggak polos hitam putih doang gitu loh. Untuk lebih terbuka pikirannya bahwa ada banyak kemungkinan, dan coba untuk lebih fokus lagi, lebih konsentrasi lagi, lebih juga untuk percaya diri gitu ya, percaya diri, sangat alert gitu. Nah, aku ngerasa juga teman-teman yang pilih PL nomor 4 ini mungkin ada baiknya kamu berlatih meditasi. Berlatih meditasi bukan cuma untuk keseimbangan batin dan kedamaian hati, tapi juga untuk bisa semakin peka terhadap lingkungan sekitar kamu. Dan semoga juga jadinya attracting, menarik lebih banyak pertemanan atau mungkin partner-partner yang sehat buat kamu. Aku akan buka 3 kartu lagi sekarang teman-teman. Ini adalah kartu Messages from Your Angels Oracle Cards. Apa pesan dari para angel, para malaikat buat kamu? Apa yang perlu kamu lakukan menghadapi situasi ini? Ada Angel Zana. Oke. Kemudian ada Angel Celeste. Kemudian ada Angel Aurora. Oke, aku akan bacakan apa yang diajak, apa yang dinasehatkan untuk dilakukan. Yang pertama, Angel Zana berkata, "You are protected from all types of harm. The worst is now behind you. I ask you to relax and feel safe." Oke, teman-teman, jadi aku merasa buat teman-teman yang lagi denger ini dan kemudian jadinya mungkin bertanya-tanya atau mungkin jadi ada rasa cemas, Angel Zana bilang tenang, gak usah cemas, kamu terlindungi. Dan aku juga mau ajak teman-teman yang pilih PL nomor 4 selama bulan Agustus ini, coba sinari diri kamu dengan doa, dengan cahaya putih, dengan energi perlindungan. Kamu mau berdoa kepada siapapun boleh, mau kepada Tuhan, kepada malaikat, kepada apapun agama dan kepercayaan kamu, silahkan gitu ya. Tapi kamu percayalah bahwa kamu terlindungi, rumahmu juga terlindungi, bukan cuman kamu, dirimu, rumahmu, keluargamu, tempat usahamu terlindungi ya dari bahaya. Jadi tenang saja, oke. Dan kartu berikutnya, a happy move to a new home or place of employment is in the works. This movement will usher in positive new energy. Wow, ini menarik banget ya. Jadi ada yang kartu ini mengajak kamu untuk pindah katanya. Pindah rumah atau pindah tempat kerja. Ini akan membawa energi positif katanya. Oke, jadi ini aku ngerasa ini perlu ada apa ya? Aku bilang di sini ada proses di mana kamu perlu berani menyeberang ke the unknown, ke zona nggak nyaman kamu, zona di mana penuh dengan ketidakpastian. Tapi aku ngerasa kamu mau nggak mau perlu melewati fase ini gitu, karena berubah itu memang nggak enak dan nggak mudah. Tapi di tempat baru nanti kamu akan bisa punya lingkungan yang lebih baik ya. Oke.
Kemudian yang ketiga, Angel Aurora mengatakan, you are flying high right now, which may threaten others. But don't descend, because others will soon become inspired by your example. Jadi kalau kamu yang memilih pile nomor 4, kamu merasa bahwa mungkin ada orang ngiri sama aku. Mungkin, karena aku bilang tadi konflik dari orang-orang yang coming from the dark side, yang mungkin niatnya belum tentu 100% jahat, tapi tindakannya jadinya merugikan kamu, intinya begitu, yang menguras energi kamu. Jadi mungkin mereka terancam oleh kesuksesan kamu, merasa iri, atau mungkin merasa terintimidasi, merasa kehilangan kontrol, kehilangan power, kekuatan, kehilangan kendali atas kamu, dan sebagainya. Tapi kamu diminta untuk jangan turunkan derajatmu, jangan turun level gitu ya, nggak apa-apa, tetaplah terbang, tetaplah bersinar. Karena apa? Karena dia atau orang-orang ini yang akan terinspirasi sama kamu nanti. Jadi kamu jadilah contohnya gitu. Oke, jadi teman-teman yang pilih pile nomor 4, nggak buruk-buruk banget ya. Jadi not a bad news, walaupun tadi di awal kita lihat kartunya nuansanya nggak enak. Tapi teman-teman, ini memang perlu dihadapin. Jadi menurunkan ego kita gitu ya, nggak lagi keras kepala, itu penting banget gitu. Untuk menurunkan ego, keras kepalaan kamu, kemelekatan kamu juga, untuk pilih-pilih gitu ya, untuk memilih lingkungan yang terbaik, teman-teman, partner yang terbaik, yang kadang-kadang perluan yang kamu lepaskan gitu. Karena nggak semua teman atau nggak semua rekan kerja mungkin bisa membawa kamu kepada tempat yang lebih tinggi. Kadang-kadang kamu perlu melepaskan beberapa project, beberapa orang dalam proses kamu pergi ke tempat yang lebih tinggi. Oke, aku akan lihat sekarang astrologi dice-nya. Siapa aja nih zodiaknya yang paling relate sama bacaan kita hari ini? Oke, ada Scorpio, betul. Kemudian ada Libra, Scorpio, Libra, dan Gemini. Scorpio, Libra, dan Gemini. Oke, kalian merasa relate sama bacaan hari ini? Dan buat teman-teman yang tidak terlihat zodiaknya, kalian bagaimana? Apakah kalian merasa relate? Kalau iya, tuliskan komentarnya. Aku pengen banget nih tahu ya apa feedback dari kalian. Bantu aku juga untuk like, subscribe, dan juga share ini kepada teman-teman kamu semuanya. Karena aku yakin sekali bimbingan seperti ini akan juga sangat dibutuhkan oleh orang-orang sekitar kamu. Terima kasih banyak dan sampai kita ketemu lagi. Oke, kita sampai ke pile paling terakhir, yaitu pile nomor 5. Kita akan sama-sama lihat apa kartunya. Oke, pile nomor 5. Ini adalah 3 kartu yang aku ambil dari The Hermetic Tarot Cards. Ada 3 kartu yang di sini. Yang pertama adalah Princess of Pentacles, kemudian The Sun, dan kemudian yang ketiga adalah The Empress. Oke, apa artinya kartu-kartu ini? Aku ngerasa buat kamu yang memilih pile nomor 5, ini nuansanya somehow lumayan cukup feminin ya, lumayan cukup feminin, tapi bukan berarti harus cuma buat yang perempuan aja. Aku ngerasa di bulan Agustus ini ada harapan yang tumbuh, kemudian ada keinginan juga untuk maju. Aku ngerasa kamu diajak untuk melewati batas gitu ya, maksudnya melewati batas kemampuan kamu gitu. Jadi kamu tadinya mungkin merasa kamu cuma bisa 10, mungkin kali ini kamu mau coba jadi 20 gitu misalnya. Dan ada suatu dorongan juga untuk kamu membuktikan ke diri kamu sendiri bahwa kamu mampu, bahwa kamu bisa punya power gitu. Oke. Dan mungkin hal lainnya adalah mungkin yang jadi challenge ya, hal lainnya yang aku rasa jadi tantangan buat kamu yang pilih pile nomor 5 adalah kamu punya impian yang besar, cuma ada seringnya kamu malas gitu. Ada seringnya kamu malas, ada seringnya kamu menunda-nunda pekerjaan, atau ada take things for granted. Kayak
ntar ada yang kerjain kok, atau ntar bisa deh gitu. Jadi ada nuansa-nuansa seperti itu. Yang aku rasa di bulan ini adalah waktunya kamu untuk mengubah atau bertransformasi gitu ya, untuk menjadi orang yang lebih sehat, yang lebih baik pola-polanya. Oke, aku akan buka semakin detail sekarang dengan membaca kartu dari Chakra Wisdom Cards. Aku akan lihat apa sih latar belakang kamu mengalami ini, apa yang perlu kamu ketahui, apa sebabnya. Oke, aku akan ambil sekarang. Aku akan ambil root dan juga ada sacral yang aku ambil juga. Oke, di sini. Oke, jadi teman-teman, buat yang belum, kalian abis ini cus langsung ya nonton video aku mengenai chakra, yang root chakra dan juga sacral chakra. Dicari dan nanti kalian tonton, ini akan banyak banget wisdom lagi yang akan kalian dapatkan dari video itu, akan semakin mendetail. Aku akan baca sekarang yang root chakra dulu. Oke, pertanyaannya, apakah kamu pernah mengalami peristiwa trauma atau yang mengagetkan seperti penyakit yang cukup berat, kecelakaan, bencana alam, operasi, abuse, atau mungkin tindakan kekerasan? Coba jelaskan. Dan bagaimana kamu bisa melepaskan emosi-emosi yang dipicu oleh peristiwa ini? Ini menarik ya. Jadi teman-teman, aku akan lihat dulu sakralnya apa. Mungkin aku mau tambahin sedikit ya, karena tadi aku sempat bilang mengenai feminin ya, tapi aku akan lihat juga nanti apa yang ada di sakral. Aku ngerasa gini, tadi kan aku sempat bilang bahwa ada yang males, menunda, kemudian juga merasa take things for granted. Aku curiga sebenarnya ada di antara kalian yang mensabotase hidup kalian gitu. Jadi kamu sebenarnya bisa lebih keren lagi dari sekarang, cuma kamu mensabotase hidup kamu. Mungkin ada perasaan takut kalau kamu sukses nanti gimana, atau kalau kamu terlalu bersinar orang jadi ngiri, dan kamu pernah ada peristiwa di mana orang mencelakai kamu mungkin karena orang ngiri sama kamu, atau ada orang mencelakai kamu karena mereka nggak suka sama kamu, atau mungkin betulan ada peristiwa di mana ada abuse atau pengkhianatan, atau ada mungkin bahkan sexual abuse, sehingga kamu mengecilkan diri kamu supaya kamu nggak kelihatan gitu. Karena ada orang, teman-teman, ketika dia tersakiti dan dia nggak mau disakiti lagi, dia menghindar dengan cara mengecilkan dirinya gitu. Nah, aku curiga mungkin ada beberapa di antara kalian yang mengalami hal tersebut. Oke, aku akan cek lagi sekarang di sakral cakranya bilang apa. Oke, apakah kamu nyaman untuk berkata tidak? Apakah kamu sudah mempunyai good boundaries, batasan sehat buat dirimu sendiri? Ketika second chakra kamu, sakral chakra kamu tidak seimbang, dia akan membuat kamu mempunyai batasan yang lemah terhadap diri kamu dan juga orang lain, sehingga atau juga kamu jadinya bisa seduce orang, kamu merayu atau memanipulasi orang lain. Oke? Nah, apakah sisi gelap kamu, bagian dari diri kamu yang tidak kamu cintai, yang masyarakat anggap buruk, bisa muncul di saat-saat yang tidak diekspektasi dan dengan cara yang memalukan? Oke. Nah, jadi ini teman-teman, file nomor 5. Coba kalian renungkan, kalau kalian mau journaling silahkan dituliskan lagi. Jadi aku melihat ya, trauma ini membuat kamu jadi, ya seperti aku tadi, mensabotase hidup kamu. Dan mensabotase ini membuat kamu jadinya malas bergerak, gak mau bergerak terutama. Tapi mungkin ada juga di antara kalian yang jadinya malah kebalikannya, ekstrim lainnya, memanfaatkan orang. Ya, jadi ini biasanya ada dua ekstrim, antara malah diam, nggak berani ngapa-ngapain, atau sebaliknya, memanfaatkan orang, memanipulasi orang, mencari kesempatan, kemudian juga jadinya agresif, sombong, arogan, menindas. Bisa jadi seperti itu. Jadi ada dua ekstrim di sini teman-teman. Kamu yang mana? Nah, tapi yang aku mau ajak teman-teman untuk lakukan,
ada untuk memeluk dua sisi itu, memeluk sisi yang lemah, yang butuh perlindungan, juga sisi yang mau meledak keluar gitu ya, mencari mangsa. Karena dua-duanya adalah kamu di sini. Dua-duanya adalah bagian dari dirimu. Oke? Nah, aku ngerasa bahwa nomor 5, teman-teman panel nomor 5 ini yang kalian perlu perhatikan. Aku akan ambil lagi 3 kartu tarot teman-teman yang akan menjelaskan lebih detail lagi, mengkonfirmasi lebih detail lagi apa maksud dari bacaan barusan. Ada Two of Cups reverse, kemudian ada Strength, interesting, kemudian ada Nine of Cups, oke? Nah, teman-teman, kamu yang milih panel nomor 5, aku ngerasa di sini ada hubungannya dengan seseorang di masa lalu. Bisa jadi orang ini melukai kamu, menyerang kamu. Intinya, ini nggak harus selalu berhubungan dengan romance, tapi efek sampingnya bisa ke romance. Itu yang aku bisa bilang. Dan aku ngerasa juga mungkin karena kamu sedang berhubungan dengan seseorang sekarang, itu yang membuat kamu jadi ingat kembali trauma-trauma dulunya. Gitu ya, membuat kamu jadinya tergantung ekstrim kamu. Kalau ekstrim kamu yang sebelah kiri tadi, aku bilang tadi gitu ya, kamu mungkin jadinya lemah, nggak mau bergerak, atau bahkan kamu jadinya menghindari konflik, kamu susah untuk say no, kamu akhirnya jadi people pleasing, selalu mengatakan ya, karena kamu nggak mau ditinggal, kamu nggak mau sendirian, atau sebaliknya, kamu jadi mencari kesempatan, kamu jadi memanipulasi orang. Oke? Kemudian aku ngerasa ya, yang manapun ekstrim kalian, yang manapun yang kalian jalankan, hidup seperti apapun yang kalian jalankan sekarang, aku ngerasa di dalam diri kalian tuh ada unsur Empress-nya bukan Empress yang bijaksana, tapi Empress yang ini karena Empress yang belum ini ya, Empress yang belum matang mungkin kalau aku bilang. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Empress seorang perempuan atau seorang laki-laki juga bisa yang maunya diturutin, yang sangat-sangat mungkin aku bisa bilang sombong gitu ya. Aku mau bilang sombong. Jadi di dalam di balik kelemahan kalian, di balik apa yang kalian nampilkan keluar, aku ngerasa ada sisi arogan yang cukup besar gitu dalam diri kamu tuh. Dan aku bilang ini tanpa judgement, tapi aku ingin kamu untuk memeluk coba sisi itu gitu ya. Karena ketika kamu lagi sombong, kamu bisa sombong banget, arogan banget. Tapi di sisi lain, ada bagian dari diri kalian tuh yang merasa kecil sebenarnya, yang merasa nggak berdaya dan nggak mampu. Dan kayak aku ngerasa ada dari antara kalian yang menjalani hidup tuh kayak dua ekstrim. Satu sisi kalian bersinar banget kayaknya dari luar, tapi sisi lain sebenarnya kalian super ketika nggak ada siapa-siapa, kalian super lemah dan putus asa gitu. Oke? Dan yang diajak adalah untuk menemukan kekuatan di balik kelembutan. Jadi kalau kita lihat kartu strength di sini, aku suka banget sama kartu strength ini karena ada perempuan yang memegang singa gitu ya, dengan tangan kosong gitu. Singa adalah binatang buas sebenarnya, dan perempuan ini dia menyentuh singa dan singanya tunduk sama dia. Kekuatan itu nggak harus lewat kekerasan. Kekuatan itu bisa lewat kelembutan. Bagaimana kamu bisa menaklukkan. Jadi kalau seandainya kamu merasa relate sama kartu ini, coba untuk lihat lagi apa trauma yang membuat kamu sampai ada di hari ini. Kalau kamu merasa butuh bantuan profesional, kamu cari bantuan profesional, boleh sama aku, boleh sama coach lainnya, terapis lainnya di Love Ground, atau mungkin sama yang lainnya pun nggak apa-apa. Tapi kamu kalau merasa perlu, coba cari bantuan. Aku ngerasa sebenarnya di diri kalian tuh ada potensi yang luar biasa banget. Tapi mungkin belum benar-benar keluar karena apa? Karena kamu takut gitu sama diri kamu sendiri, karena betapa kamu menganggap kamu tuh jahat gitu. Kamu menganggap kamu tuh the evil one, tapi sebenarnya kamu bukan evil gitu. Kamu nggak jahat, kamu hanya belum memeluk sisi gelapmu yang semua orang sebenarnya ada. Arogan, yes, aku juga bisa arogan, siapapun juga bisa arogan. Kita semua punya sisi gelap itu, yang suka manipulasi, suka memanfaatkan, kita semua punya sisi itu.
Tapi yang diajak di sini adalah untuk bagaimana kamu memeluk sisi gelap kamu, berdamai dengannya, menemukan kekuatan dari singa ini, dari sisi gelap kamu ini, sehingga kamu bisa mencapai the sun, mencapai sinar kamu yang maksimal. Oke, jadi itu dulu mungkin. Aku akan ambil 3 kartu lagi dari the messages from your angels oracle cards. Apa yang perlu kamu lakukan sekarang? Apa pesan angel buat kamu? Oke. Aku akan ambil 3 kartu di sini. Oke, yang ketiga. Jadi yang pertama adalah Angel Desire. No, conditions aren't favorable right now. Wait or look into other options and ask the angels to help, guide, and comfort you. Ini menarik ya. Aku coba lihat dulu. Oke teman-teman, ini diajak menunggu ya. Kamu diajak untuk menunggu. Tapi kartu yang berikutnya diajak untuk take action. Aku akan baca dulu semuanya. Nanti aku akan coba simpulkan ya, karena ini super menarik banget. Jadi yang pertama, kamu diajak untuk kondisi tidak sesuai harapan kamu sekarang, tunggu atau lihatlah opsi lainnya. Minta bantuan kepada para malaikat untuk membantu, membimbing dan menjaga kamu lah gitu ya. Kemudian Angel Oceana mengatakan take action katanya. You're in touch with your truth in this situation. Kamu bersentuhan dengan kebenaran dirimu dalam situasi ini, dan kamu butuh untuk percaya kepada intuisi kamu, kepada diri kamu, dan dengan cinta, dengan welas asih, kamu perlu tegas pada dirimu sendiri ya, atau tegas kepada orang lain juga. Kalau kartu ini mengajak kamu untuk maju, di sini nunggu, di sini maju. Aku akan lihat lagi di sini. Archangel Uriel bilang, your emotions are healing. Emosi kamu sedang dalam proses penyembuhan, which enables you to open to greater love, yang membuat kamu bisa terbuka kepada cinta yang lebih besar. I will help you, aku akan membantu kamu melepas kemarahan dan ketidakmampuan kamu untuk memaafkan dari hatimu dan pikiranmu. Wow, oke. Jadi teman-teman, aku rasa ini memang ada hubungannya dengan trauma tadi aku bilang. Dan satu sisi aku ngerasa bahwa ada trauma, satu sisi efek sampingnya makin memunculkan sisi gelap kamu. Dan aku merasa bahwa kalau kamu belum bisa memaafkan seseorang atau kejadian masa lalu, tidak apa-apa, terima dirimu yang belum bisa memaafkan, minta bantuan kepada para ilahi, kepada higher self kamu untuk membantu kamu melepaskan dan menerima dirimu, kemarahan kamu, melepaskan kemarahan kamu dan ketidakmampuan kamu untuk menerima dan mengikhlaskan. Dan kalau aku rasa menunggu di sini tuh maksudnya adalah gini. Aku nggak tahu kalian sedang sama siapa sekarang atau sedang dalam konflik seperti apa dalam hidup kalian. Tapi kalau kalian sedang punya hubungan dengan seseorang, misalnya dalam pernikahan apalagi, kalau kalian ada keinginan untuk misalnya bercerai atau putus misalnya, coba tunggu dulu. Atau kamu misalnya mau keluar dari rumah karena misalnya marah dengan orang tua atau mungkin sama anak misalnya, atau dari tempat kerja misalnya, intinya kalau kamu mau buat keputusan besar untuk berhenti dari sesuatu, coba tunggu dulu, karena belum tentu itu yang terbaik buat kamu. Coba cari pilihan lain. Yang diajak malah kamu untuk bicara, ekspresikan diri kamu secara sehat. Dan gini ya, kalau aku simpulkan teman-teman pel nomor 5 ini, yang pertama, kamu perlu cari tahu dulu sumbernya dari mana, sumber traumanya apa, ya kan? Kemudian kamu coba lihat behavior apa, perilaku apa yang membuat kamu jadi kurang sehat gitu. Apa perilaku kamu yang kurang sehat? Jadi, traumanya, traumanya valid. Perasaan kamu takut dan marah mungkin valid. Tapi perilaku kamu seperti apa? Perilakunya apakah sehat ya? Kadang-kadang perasaannya takut marah gitu, tapi perilakunya mungkin jadi memanipulasi gitu kan. Jadi jangan sampai kita membuat perilaku masa lalu kita menjadi excuse
menjadi alasan untuk membenarkan perilaku kita yang kurang sehat. Oke, jadi tuliskan apa aja perilaku yang kurang sehatnya, apa yang mensabotase hidup kamu. Kemudian coba lakukan healing dengan sendiri ataupun dengan bantuan profesional. Ya, kemudian coba lepaskan masa lalu itu, maafkan diri kamu sendiri, peluk shadow kamu. Kemudian barulah kamu buat keputusan. Barulah kamu ekspresikan perasaan kamu. Tapi aku yakin sekali teman-teman, untuk kamu yang pilih part nomor 5, ini adalah waktu yang tepat buat kamu untuk melakukan ini. Dan aku merasa harapannya besar sekali untuk kamu punya rekonsiliasi, atau kamu punya perasaan yang nyaman terhadap diri kamu sendiri, terutama kamu dan diri kamu sendiri. Karena aku ngerasa somehow ada di antara kalian yang kayak lagi benci, nggak suka banget sama diri kalian sendiri sekarang ini. Oke, jadi love yourself, embrace your shadow, love yourself. Oke, aku akan roll the dice sekarang, astrology dice-nya. Siapa aja yang paling relate nih zodiaknya sama bacaan kita hari ini? Yang pertama adalah Sagittarius. Yang kedua adalah Cancer. Sagittarius, Cancer. Yang ketiga adalah Gemini. Sagittarius, Cancer, Gemini. Oke, banyak muncul sepertinya hari ini, tapi baiklah. Oke, buat teman-teman yang lainnya, apakah kamu merasa relate sama bacaan hari ini? Aku pengen dengar komentarnya di kolom komentar. Kasih tombol like tentunya, supaya aku merasa happy, banyak yang nonton. Kemudian kamu bantu aku juga untuk share ini kepada teman-teman kamu. Sebanyak-banyaknya di sosial media juga, bantu untuk kalian. Kalau kamu share, tag aku juga tentunya, supaya banyak orang yang bisa terbantu dari video ini. Terima kasih dan sampai ketemu lagi. Oke teman-teman, kita sudah bacakan semua kartunya untuk bulan Agustus ini. Mana kartu yang kamu pilih? Kasih tahu aku, tulis di komentar. Dan apa feedbacknya, apa insight yang kamu dapat dari bacaan kartu ini. Kalau misalnya kamu rasa bermanfaat, bantu aku juga untuk tekan tombol subscribe-nya dan tekan notifikasi loncengnya, supaya kalau ada video baru, kamu bisa tahu paling duluan. Share kepada teman-teman kamu, karena bisa jadi ada orang yang juga membutuhkan. Dan teman-teman, aku juga mau nanya nih, kalau kamu punya ide, misalnya masukan, pingin ada topik tertentu yang untuk dibacakan kartu tarotnya, kamu boleh tulis juga di komentar, atau mungkin DM aku di Instagram, karena siapa tahu ada ide-ide brilian dari kamu. Dan teman-teman, aku ingatkan sekali lagi, ini adalah general reading untuk kamu buat Agustus. Jadi kalau kamu merasa butuh konfirmasi, kamu butuh pertanyaan yang lebih spesifik, yang berkenaan langsung sama masalah yang kamu sedang hadapi sekarang, kamu tinggal cek di description-nya, ada link untuk melakukan personal reading sama aku. Jadi aku harap aku juga bisa membantu kamu dalam proses selanjutnya. Dan kalau sekarang ini teman-teman merasa yang sudah ada ini bisa bermanfaat, aku akan sangat-sangat happy juga kalau aku tahu teman-teman rasakan ini bermanfaat. Dan lakukan apa yang perlu dilakukan teman-teman, take action, oke? Dan terima kasih banyak. Sampai kita bertemu lagi di video berikutnya. Thank you.